Saudara, perlintasan rel kereta api di Desa Papanrejo, Gubuk, Grobogan yang sempat rusak berat akibat diterjang banjir pada Selasa lalu, kini sudah mulai difungsikan kembali. Pada Jumat pagi, 4 perjalanan kereta api sudah melintas. Pasca perbaikan rel kereta api, perlintasan stasiun Rombo Karangjati di Desa Papanrejo sudah mulai difungsikan pada pagi hari tadi. Hingga pukul 10 pagi tadi, sudah ada 4 kereta api yang melintas. Di antaranya kereta api Harina jurusan Surabaya Pasar Turi, kereta api Sembrani jurusan Gambir Surabaya, dan kereta api Ambarawa Express jurusan Semarang Surabaya. Direktur Utama PT KAI Didik Haryanto menyebut setelah perbaikan perlintasan hulu di satu sisi trek selesai dan bisa difungsikan, trek lainnya akan segera diperbaiki dalam 2-3 hari ke depan. Untuk memulihkan apa yang terjadi ini, maka kami segera melakukan mulai hari Selasa dan Rabu kemarin, dan kita lanjutkan hari ini hari Kamis. Ya. Ini adalah membuat pondasi yang berasal dari pondasi besi perancah yang didukung dengan bantalan beton, kemudian diperkuat dengan balas. Ya. Ini saya rasa sudah sekitar 80%. Harapan kami ini kereta balas yang ke-6. Mungkin nanti ke-7 atau ke-8 kami akan lakukan pengujian, pengetesan. Kalau dari hasil pengujian pengetesan itu layak untuk kita operasikan, di mana 93 kita cabut, maka kita akan operasikan. Tentu saja dengan pembatasan kecepatan. Pertama nanti akan kita jangan 5 km per jam. Saudara, banjir yang menggenangi Desa Papanrejo, Gubuk, Grobogan sudah mulai surut. Namun rusaknya rumah warga akibat banjir membuat sebagian warga masih bertahan di pengungsian. Tampak seorang nenek dievakuasi warga dari rumah kerabatnya lantaran sakit di lokasi pengungsian. Banjir yang merendam Desa Papanrejo akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Selasa lalu mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir. Bahkan beberapa rumah warga yang dekat dengan titik perlintasan rel kereta hanyut terbawa derasnya arus banjir. Anggota Komisi C Partai Golkar DPRD Jawa Tengah yang terjun ke lokasi langsung berjanji akan membantu warga untuk bisa membangun rumah mereka kembali. Ia akan berkoordinasi dengan BPBD Jawa Tengah dan Kabupaten untuk mendata seluruh warga yang rumahnya hanyut. Belum sempat mengevakuasi semua barang-barang lah. Iya. Terus keburu banjir bobol itu. Hanyut semua. Banjirnya datang dari mana itu? Dari arah mana? Itu Pak, dari atas jembatan rel kereta api, tanggul kereta api. Tapi tahu kalau ada air datang ke situ. Tahu. Biasanya seperti itu juga meluap gitu. Tapi nggak menyangka kalau. Nggak menyangka sampai seperti separah ini, Pak. Kita sudah koordinasi ya. Saya juga dibantu koordinasi sama BPBD Jawa Tengah, juga komunikasi sama BPBD Kabupaten Grobogan, pemerintah setempat. Ini masih di list kerugian-kerugiannya, terus apa yang bisa kita bantu. Cuma memang yang kayak rumah hilang, hanyut itu kan memang biasanya ada bantuan dari provinsi, juga nanti ada bantuan, sudah sedang kita koordinasikan. Sebelumnya, saudara, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Grobogan mengakibatkan puluhan rumah hanyut dan rusak parah. Di Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, terdapat 20 rumah warga hanyut dan 50 rumah lainnya rusak berat. Kini puluhan keluarga berada di pengungsian karena kondisi jalan dan permukiman yang tertutup lumpur. BNPB akan memberi bantuan terkait penanganan bencana di Grobogan. Bentuk dukungan, kami mendukungnya ke masyarakat yang terjadi bencana. Rapat koordinasi tentu saja kita memberikan bantuan baik dana operasional, logistik, peralatan kepada pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengungsi. Tadi dipikirkan juga kalau ini berlangsung terus, apakah masyarakat yang selalu terendam banjir ini mungkin juga ada opsi untuk direlokasi, nanti akan dibicarakan. Saudara, informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat siang Rifai, perbaikan satu jalur rel kereta sudah rampung. Lalu bagaimana dengan perbaikan jalur lainnya?
Ya, Jihan, dapat kami laporkan bahwa memang perlintasan kereta api di wilayah stasiun Grombo Karangjati di Desa Papan Rejo, Grobogan, Jawa Tengah saat ini sudah bisa difungsikan. Mulai pada sekitar 5:30 pagi tadi, kereta pertama sudah mulai melintasi di jalur rel yang baru selesai diperbaiki. Meski perjalanannya melambat di lokasi perbaikan, namun sudah bisa dilalui. Hingga jam 10 tadi terpantau sudah ada 4 kereta api yang sudah melintas di jalur perbaikan tersebut. Namun perbaikan tersebut yang semestinya jalur 2 trek atau double track, namun untuk saat ini hanya masih bisa dilalui 1 trek. Dari keterangan pihak PT KAI, untuk trek berikutnya atau trek yang kedua akan diperbaiki pada 2 atau 3 hari ke depan. Begitu, Jihan. Iya, 4 kereta api sudah melintas di 1 jalur rel yang telah diperbaiki di Grobogan, Jawa Tengah. Lalu di sana banjir sudah surut, Rifai, bagaimana kondisi warga yang terdampak? Apakah logistik mereka termasuk obat-obatan sudah mencukupi? Ya, Jihan, untuk kondisi genangan banjir memang sebagian besar sudah mulai surut. Namun ada beberapa lokasi yang kondisinya sangat parah, yaitu di Desa Batur Agung ini hingga hari keempat bencana banjir masih ada ratusan warga yang mengungsi. Karena di permukiman mereka terdapat sekitar 15 rumah hanyut dan 5 roboh. Kemudian terdapat sedikitnya 50 rumah warga di Desa Batur Agung rusak total. Jadi warga meski sudah surut, tetapi warga belum berani atau belum bisa pulang ke rumah masing-masing karena kondisi, selain karena rumah yang rusak berat atau hanyut, kondisi jalan masih ada timbunan material lumpur yang cukup tinggi, sehingga mereka memilih bertahan di titik pengungsian di Desa Batur Agung. Begitu, Jihan. Ya, Rifai, kalau kita lihat juga ini visual di Kompas TV saat ini kan memang rumah warga rusak bahkan hanyut akibat banjir. Ini bagaimana penanganan dari Pemda setempat terkait rumah-rumah yang terdampak dari terjangan banjir? Ya, Jihan, sejak hari Rabu pagi kemarin, dari pihak-pihak terkait termasuk BPWS, BPBD, BNPB, begitu juga dibantu oleh TNI dan Polri sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan yang diprioritaskan, seperti diantaranya perbaikan tanggul dengan menurunkan alat-alat berat, juga di desa yang terparah yang sampai terjadi puluhan rumah hanyut. Alat berat juga sudah diterjunkan untuk membantu menghilangkan material-material lumpur yang masih menutupi jalan perkampungan mereka. Begitu, Jihan. Baik, perbaikan tanggul sudah mulai dilakukan dan alat berat juga diturunkan untuk membantu pembersihan material longsor di wilayah terdampak longsor di Grobogan, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rifai Handoko dari Grobogan, Jawa Tengah.